Dewa Medis Terkuat. Bab 143 Taruhan. Kantor itu sunyi selama 3 detik penuh, tetapi segera setelah itu, Ku Qingying mencibir. Menurutku kamu benar-benar gila. Kalau kamu tahu seperti apa keluarga Zhang Jiangnan, kamu tidak akan mengatakan hal yang tidak masuk akal seperti itu. Keluarga Zhang dari Jiangnan mungkin termasuk dalam 10 besar keluarga terkuat di Jiangnan. Jiangnan sangat kaya sehingga keluarga dengan kekayaan bersih 10 miliar tentu saja bukan yang terbaik. Aset keluarga Zhang sendiri telah melampaui 80 miliar. Singkatnya, mereka sangat kuat. Baguslah kalau kamu tahu. Ku Qingying mengangguk dan berkata dengan bangga. Keluarga Zhang bisa menghancurkanmu sampai mati hanya dengan uang mereka, bahkan tanpa menggunakan koneksi mereka. Apa yang kau andalkan untuk melawan keluarga Zhang? Saya mengandalkan kekuatan. Kekuatan. Ya. Kekuatan yang mengendalikan hidup dan mati. Ini konyol. Baiklah, pergi saja. Aku tidak ingin terus bicara omong kosong denganmu. Tidak ada gunanya. Aku rasa kau tidak akan percaya. Bagaimana kalau begini, kita berdua bertaruh. Jika kau kalah, kau harus mengabdi padaku selama 10 tahun. Jika kau menang, aku bisa melakukan satu hal untukmu, apa saja. Ku Qingying menyipitkan matanya sedikit dan tersenyum tenang. Sepertinya kamu sangat menarik. Baiklah, kalau begitu aku akan bertaruh denganmu. Kalau kamu bisa menghancurkan keluarga Zhang, kamu bisa memintaku melakukan apa saja. Bahkan jika kamu menginginkan seluruh tubuhku. Tapi kalau kamu tidak bisa melakukan ini, maka aku ingin kamu bertarung dengan nyawamu. Cari kesempatan dan bunuh Zhang Xiaoji untukku. Xiao Chen berdiri dan pergi sambil menggendong Xiao Zi. Kau dikutuk. Ku Qingying menatap kepergian Xiao Chen, dan tak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepala, mengangkat bahu, dan tersenyum menghina. Sepertinya aku agak gila. Aku benar-benar memilih untuk mempercayai orang bodoh. Aku benar-benar mabuk. Tentu saja dia tidak percaya bahwa Xiao Chen memiliki kekuatan untuk menghancurkan keluarga Zhang. Pada saat yang sama, dia tidak akan membiarkan Xiao Chen membunuh Zhang Xiaoji. Karena dia merasa Xiao Chen mungkin tidak akan mampu membunuh Zhang Xiaoji. Bagaimanapun, Zhang Xiaoji punya seseorang yang melindunginya. Xiao Chen tentu saja tidak peduli apakah dia mempercayainya atau tidak, atau apakah dia bersedia mempercayainya atau tidak. Dia hanya perlu menyelamatkan Ku Qingying di pesta pernikahan besok. Dengan Ku Qingying, akan jauh lebih mudah untuk mengumpulkan kalangan bisnis di Jiangdu dan menyebarkannya ke Modu. Aku harap setelah tiba di kota sihir, dia tidak akan mengecewakan Yun Xuan. Udara berputar, dan sosok Kisah perlahan-lahan muncul di depan Xiao Chen. Kaisar, bulan depan adalah hari ulang tahun Tuan Liu. Benarkah? Tidak usah terburu-buru. Seharusnya cukup bagiku untuk sampai ke kota ajaib sebelum ulang tahunnya. Awasi Yun Xuan dan jangan biarkan sesuatu terjadi padanya. Jangan khawatir, Yang Mulia. Dengan adanya bawahanku di sini, tidak akan terjadi apa-apa padanya. Kemudian, sosok Kisah berputar dan menghilang di udara lagi. Xiao Zi berkata dengan iri. Wah, ayah, Paman Kisah sangat tampan. Aku ingin menjadi sehebat Paman Kisah. Aku juga ingin datang dan pergi tanpa jejak. Xiao Chen mencubit hidung kecilnya. Kamu ingin apapun yang kamu lihat yang menyenangkan. Hehe, siapa yang membuatku punya ayah? Kalau aku tidak punya ayah, aku tidak akan menginginkannya. Xiao Chen merasa sedikit sedih. Baiklah. Ayah akan mengajarimu nanti, tapi tidak sekarang. Ayo, kita makan dulu dan bicarakan besok. Bagus. Setelah Zi setuju, telepon seluler Xiao Chen berdering pelan. Dia mengeluarkan telepon genggamnya dan melihatnya. Itu nomor Shen Tianjun. Halo, ada apa? Suara hati-hati Shen Tianjun segera datang dari ujung telepon yang lain. Tuan Xiao, ini dia. Sebelumnya, beberapa Master Martial Emperor dari keluarga Shen kami sangat tidak sopan kepada Anda. Mereka ingin mencari kesempatan untuk meminta maaf kepada Anda. Saya ingin tahu apakah Anda dapat membantu kami dan memperbolehkan kami datang untuk menemui Anda secara langsung. Xiao Chen berkata dengan tenang. Jangan repot-repot. Aku bukan orang yang picik. Lakukan saja pekerjaanmu. Bagaimana mungkin? Tuan Xiao, Anda telah banyak membantu kami. Apapun yang terjadi, kami tidak akan membiarkan Anda menderita ketidakadilan. Tolong beri kami kesempatan untuk memaafkan kami. Xiao Chen mengerutkan kening karena sakit kepala, lalu berkata. Kalau begitu, kita tunggu saja sampai besok dan pergi ke rumah keluarga Zhang di Jiangnan. Kebetulan saja aku punya beberapa hal yang harus kulakukan di rumah keluarga Zhang.
Keluarga Zhang di Jiangnan. Oke. Kalau sudah waktunya, beberapa ahli bela diri dari keluarga Shen pasti akan datang sendiri untuk meminta maaf padamu. Itu saja. Setelah menutup telepon, Xiao Chen membawa putrinya ke pusat perbelanjaan terdekat dan mencari tempat makan. Pada saat yang sama, master bela diri dari barat juga berkumpul bersama. Xiao Chen itu benar-benar keterlaluan. Kita tidak boleh melepaskannya. Kita harus mengirim ahli super kita untuk membunuhnya. Segera kirim ahli super untuk menghadapi Xiao Chen. Bab 144 awalnya, aku ingin memberimu kesempatan untuk hidup. Penyihir Agung Negara. Apakah sudah sampai pada titik di mana kita perlu meminta penyihir Agung Negara? Raja Goryo mengepalkan tinjunya. Mengundang penyihir hebat untuk melindungi negara berarti Goryo sudah hampir putus asa. Jika gagal, langkah selanjutnya bagi Goryo adalah meminta bantuan orang-orang barbar barat dari negara M. Jika bukan karena kelompok naga tidak bersedia menyerahkan orang tersebut, dia pasti tidak akan bersedia mengirim orang itu keluar. Yang mulia, saya khawatir tidak ada orang lain yang bisa memasuki timur dan menghancurkan Xiao Chen kecuali penyihir agung. Yang mulia, buatlah keputusan. Selama Xiao Chen belum mati, prestise Gaoli kita akan sulit dipulihkan. Raja Goryo mengusap pelipisnya dengan kuat, menarik napas dalam-dalam, dan berkata dengan tatapan mata yang tegas. Baiklah. Aku mengerti. Kalau begitu, kirim seseorang ke balai seni bela diri di puncak Gunung Goryo untuk meminta penyihir agung itu bertarung. Ya. Semua orang sangat gembira dan segera mengirim utusan ke gunung paling megah di Goryo. Di sisi lain, di Jiangnan, Xiao Chen membawa putrinya ke restoran untuk makan malam. Xiao Zi tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Ayah akan menyelamatkan bibi itu besok. Apakah ayah akan menghancurkan keluarga Zhang lagi? Xiao Chen berpikir sejenak dan berkata. Tergantung situasinya. Kalau keluarga Zhang lebih bijaksana, aku bisa membiarkan mereka pergi. Lagi pula, keluarga Zhang dan aku tidak punya dendam. Namun, kalau mereka tidak menghormatiku, aku tidak keberatan mengambil tindakan terhadap mereka. Aku bukan pembunuh, aku hanya seorang ayah dan suami. Aku ingin memberikan ibumu dunia yang sempurna dan makmur. Kebetulan, aku punya cukup kekuatan. Kalau ada yang tidak bekerja sama, aku harus menjadi pembunuh. Xiao Zi mengangguk, tidak begitu mengerti. Ayah saya memang bukan orang yang haus darah. Meskipun dia sangat kuat, selama tidak ada seorang pun yang memprovokasi atau menentangnya, dia tidak akan pernah mengambil inisiatif untuk membunuh orang lain. Dia sebenarnya lebih menyukai ayah seperti ini. Dia akan membalas dendam bila ada dendam, dan dia akan membalas dendam bila ada dendam, tetapi jika dia tidak mempunyai dendam atau kebencian, dia tidak akan mengambil inisiatif untuk menjadi orang yang tunduk atau menindas orang lain dengan memanfaatkan kekuatannya. Ayah dan anak perempuannya sedang makan ketika seorang wanita dengan rambut acak-acakan tiba-tiba masuk dari pintu restoran. Setelah melihat sekilas ke sekeliling restoran, dia segera berlari ke sebuah meja dan menarik lengan baju seorang pria berjas. Tuan Zhang, di mana putriku? Berikan dia padaku sebagai gantinya. Zhang Shao mengerutkan kening. Apa kau gila? Bagaimana aku tahu di mana putrimu? Tidak, kau tahu. Putriku bersamamu sebelum dia menghilang. Tuan Zhang, kumohon padamu, aku hanya punya satu putri, dia adalah kesayanganku. Tolong berbaik hatilah dan kembalikan dia padaku. Jika kau tidak keberatan, aku akan menyetujui apapun yang kau minta. Zhang Shao meliriknya, mencibir, dan menendangnya keluar. Enyahlah. Kau bahkan tidak melihat dirimu sendiri. Satu kakimu sudah setengah jalan menuju peti mati. Kau benar-benar ingin melayaniku. Kenapa kau tidak kencing dan melihat dirimu sendiri? Apakah kau layak? Kau membasuh kakiku, tetapi aku tetap tidak menyukaimu. Aku akan mengatakan yang sebenarnya. Aku bermain dengan putrimu, benar. Tetapi aku tidak tahu kemana dia pergi. Jika kau terus bicara omong kosong, aku akan menendangmu sampai mati. Xiao Zi yang tidak jauh dari situ, menarik lengan baju ayahnya dan berbisik. Ayah, dialah orang yang dulu pernah jahat pada kita. Xiao Chen sedikit mengernyit. Dia tidak menyangka akan bertemu Zhang Xiaoji di sini. Ada terlalu banyak orang di sini, dan dia tidak terlalu memperhatikan untuk beberapa saat. Pada saat ini, sang ibu sekali lagi merangkak di depan Zhang Xiaoji, bersujud terus-menerus, dan memohon Zhang Xiaoji untuk mengembalikan putrinya kepadanya. Sialnya, yang ia dapatkan sebagai balasan adalah tendangan keras lainnya. Brengsek. Kamu nggak punya otak. Aku kan sudah bilang kalau aku nggak tahu kamu dari mana.
Kamu tuli. Tuan Zhang, aku mohon padamu. Aku benar-benar mohon padamu. Kau sudah memiliki putriku, biarkan saja dia pergi. Wanita parubaya itu memohon dengan putus asa, matanya merah, tetapi Zhang Xiaoji menendang tubuh lemahnya tanpa ampun, meninggalkan banyak bagian tubuhnya merah dan ungu. Di beberapa tempat bahkan berdarah. Bola matanya bengkak dan dia tampak sangat menyedihkan. Banyak orang di sekitar mulai menyalahkan. Ini keterlaluan. Bagaimana bisa begitu berlebihan? Benar. Dia sudah dewasa, tapi dia malah melakukan ini pada ibunya. Apa dia tidak punya ibu? Hebat sekali. Rekam videonya dan unggah ke internet agar dia terkenal. Melihat banyak orang sudah mengeluarkan ponsel mereka dan mulai merekam video, Zhang Xiaoji langsung berteriak, matanya merah, dan dia mengulurkan jarinya, memutarnya membentuk lingkaran, menunjuk ke semua orang dan berkata, "Siapa yang berani mengambil video? Siapa yang berani mengambil video? Aku putra tertua dari keluarga Zhang. Siapapun yang berani mengambil video dan mengunggahnya ke internet, aku berjanji akan menemukan akunmu dalam hitungan menit dan membunuhmu, percaya atau tidak." Ketika mereka mendengar kata-kata, Tuan Muda Zhang, semua orang tidak dapat menahan diri untuk tidak menggigil dan segera berhenti merekam. Beberapa orang yang sudah merekam juga segera menghapus videonya. Jelas sekali, pengaruh keluarga Zhang di hati orang-orang di Jiangnan sangatlah kuat. Melihat penampilan semua orang, Zhang Xiaoji tersenyum dingin dan mencibir. "Sekelompok sampah. Kalian pikir kalian bisa melawanku? Kalian mencari kematian. Aku bisa menghancurkan kalian sampai mati hanya dengan satu jari." Setelah berkata demikian, dia mengalihkan pandangannya kepada sang ibu lagi dan meludahi mukanya dengan keras. "Wanita jalang, sebaiknya kau ingat ini dan jangan ganggu aku lagi. Kalau tidak, aku janji akan memastikan kau mati tanpa tempat pemakaman." Seorang wanita cantik perkotaan yang modis duduk di hadapannya, perlahan berjalan ke sampingnya, meraih lengannya, dan berkata dengan nada menyanjung. "Tuan Zhang, mengapa Anda begitu marah pada wanita miskin hina seperti itu? Dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk membawakan sepatu Anda. Anda akan menikah besok, jadi kita harus bersenang-senang hari ini. Saya sudah memberitahu beberapa saudari dan memesan kamar besar di klub hiburan Jiangnan. Ayo." Zhang Xiaoji terkekeh. "Kamu sungguh perhatian." Setelah berkata demikian dengan nada menggoda, dia melingkarkan lengannya di pinggang orang itu dan berjalan lurus menuju pintu. Pada saat itu, sang ibu, yang tidak tahu dari mana ia mendapat kekuatan itu, mengeluarkan pisau dari meja dan menusukkannya langsung ke Zhang Xiaoji. "Aku akan melawanmu." Wanita cantik di samping Zhang Xiaoji langsung pucat pasi, tetapi Zhang Xiaoji sebaliknya, malah menyeringai dan sama sekali tidak peduli. Pada saat ini, seberkas cahaya pisau tiba-tiba melesat keluar dari luar pintu, menuju langsung ke jantung ibu setengah baya itu. Xiao Chen mendesah pelan, matanya bergerak sedikit, dan cahaya putih menghancurkan cahaya pisau dengan kecepatan lebih cepat. Bersambung.